Waladu alam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Di film suka barang bukti. Sudah selesai 1,5 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. 8 dari 11 pelaku telah divonis pidana, namun kejanggalan diungkapkan warga sekitar lokasi kejadian yang menyebut proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Di lokasi inilah Vina dan Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di gang sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan. Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke-8 pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke-8 pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu pas waktu penangkapannya di sini. Pas saya lagi ada jualan sore di sini masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh, berarti main tangkap langsung bawa? Iya, kan dipakai mobil. Oh, berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin diinterogasinya mungkin di sana, nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina, kakak Vina angkat bicara. Ia menyindir dengan menyatakan penjara akan penuh jika maling mengaku. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap pelaku, karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana, Mbak? Kagetnya Nggak nyangka atau bagaimana? Nggak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu? Iya. Bukti apa sih, Mbak, yang merasa menurut Mbak kuat tuh, Mbak? Buku otopsi ya. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan, Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh, ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana.
Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota menyatakan tak bisa memberikan keterangan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina. Ia menyebut kasus telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan Vina, seorang gadis asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga menjadi korban kebrutalan geng motor Moonraker. Kasus ini muncul ke publik dan menjadi buah bibir setelah tayangnya film dokumenter yang mengangkat peristiwa pembunuhan tersebut. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa 2 remaja, Vina dan kekasihnya Eki, membuat sejumlah fakta baru bermunculan. Polisi mengungkap ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun nyatanya setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 pelaku yang berhasil ditangkap. Kini polisi kembali mengungkapkan pihaknya masih terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Perihal perkembangan kasus Vina, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto enggan memberikan keterangan. Ia menyampaikan kasus tersebut telah dilimpahkan dan kini ditangani Polda Jawa Barat. Di Polda yang menangani Polda. Jadi nggak bisa untuk update. Jadi langsung di Polda. Langsung Polda. Oh, artinya nggak bisa ada keterangan dari sini barangkali? Yang menangani Polda. Update nanti dari Humas Polda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena kesurupan pada pengungkapan kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki ramai diperbincangkan masyarakat. Pakar metafisika menyebut peristiwa kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk membantu pengungkapan teka-teki kasus Vina. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penggalan fakta perlahan mulai terkuak seiring berjalannya waktu dan derasnya sorotan publik. Diawali oleh informasi yang didapatkan dari rekaman yang diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina bernama Linda mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa ia dibunuh oleh 12 orang, yang 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Menurut pakar metafisika, keterangan dari sahabat Vina yang diduga kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk mengungkap puzzle teka-teki pembunuhan Vina. Apa yang disampaikan seseorang yang sedang kesurupan itu pada dasarnya bisa dijadikan petunjuk. Ingat, dijadikan petunjuk. Ataupun orang menyebutkan dijadikan indikator. Nah, kenapa prosesnya pada saat orang itu bisa kesurupan walaupun temannya, ini kasusnya Vina sama Linda itu jauh di tempatnya, pasti antara Linda dan Vina itu ada hubungan baik, ada hubungan emosional. Pada saat Linda yang sebelum kesurupan itu pasti terguncang jiwanya mendengar informasi, mendengar kabar bahwa Lina dibunuh. 8 tahun berlalu sejak peristiwa ini, 8 orang tersangka telah diproses secara hukum. Namun fakta mengejutkan lainnya terungkap ke publik. Salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal mengungkapkan ia menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina. Ia merasa tidak pernah mengenal Vina dan Eki, apalagi membunuh keduanya. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa.
Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Polisi juga telah mengantongi dan menyebar identitas DPO pembunuh Vina yang diduga masih buron. Bareskrim juga telah turun tangan untuk mengungkap seluruh kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Mulai dari dugaan salah tangkap pelaku, dugaan intervensi terhadap kasus ini, hingga siapa sebenarnya pelaku pembunuh Vina dan Eki. Publik menanti kerja polisi untuk mengungkap seluruh tabir gelap yang menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki.